Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Bingung ngger-ngger karena ada 4 kecamatan: Sumberjaya, Palasa, Jatiwangi, Ligung. Jadi biar semangat karena ini kan cuacanya mendung. Nah, kita cek Sumberjaya. Jaya. Palasa, ayeuna. Palasa ojo susah-susah. Palasa, sah. Jatiwangi sekarang. Jatiwangi. Ligung gak enak tuan rumah ya. Kita punya spirit. Ada siap. Spirit kami Ligung, Nganjuk, Papayung, Agung. Bagi izin Pak Kabar supaya semangat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Haji Irfanul SHMH yang sangat saya hormati, saya banggakan. Rekan-rekan para camat Sumberjaya, camat Palasa, camat Jatiwangi yang saya hormati, rekan-rekan Mustika Kecamatan Ligung, hadir secara langsung Pak Danramil, Pak Kapolsek, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Koordinator DPP tadi hadir, Koordinator PLKB yang saya hormati, rekan-rekan mitra kami, ujung tombak kita di lapangan yang sangat saya banggakan, para guru kepala desa dari 4 kecamatan yang sangat saya banggakan. Rekan-rekan para tulis, Bapak Tulis, Ibu Tulis, kemudian para petugas pemilu yang sangat saya hormati. Saya izinkan semua, mungkin nanti kita tidak akan selesai sampai malam semuanya yang tampil di sini. Itu semata-mata sebagai wujud dari komitmen masyarakat Kecamatan Ligung dan 4 kecamatan yang lain, khususnya Desa Gandawesi, bagaimana menyambut gembira terkait dengan program inovasi yang di launching, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kepada Pak Kabar, mohon kiranya memberikan arahan kepada kami apa saja yang bisa kami lakukan untuk ditindaklanjuti dalam rangka mensukseskan program Gebiar Gempita tahun 2023. Demikian, terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatiwangi, Palasa dan Sumberjaya. Kemudian yang saya hormati unsur Mustika, hadir Pak Kapolsek dan Pak Danramil Kecamatan Ligung. Kemudian yang saya hormati para kepala desa dari 4 kecamatan hadir, Ligung, Jatiwangi, Palasa dan Sumberjaya. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih tentunya ke Pak Kubu Gandawesi yang sudah memberikan tempat untuk diselenggarakannya kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu program Gempita. Kemudian yang saya hormati para petugas pemungut kecamatan dan desa,
Kemudian yang saya hormati hadir tadi Pak Kapus, ada Pak KUA. Kemudian mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadir mendampingi dari teman-teman Bapenda juga. Dan tak lupa yang saya hormati warga masyarakat Desa Gandawesi, hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena berkat dan ridhonya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu mengawali sambutan ini saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Kecamatan Ligung, Pak Camat Jatiwangi, Palasa dan Sumberjaya, termasuk para kepala desa dan pemungut atas kerjasama sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan terkait dengan kegiatan yang terbungkus maupun terbingkai dalam program inovasi Bapenda, yaitu Gembita. Gembita ini merupakan gebiar penyerahan SPPT di awal tahun. Karena kami tentu Pak Camat tadi seperti apa yang dikatakan Pak Camat, kita melakukan proses evaluasi 2022. Jadi kami ingin lebih cepat memberikan terkait dengan SPPT ini supaya teman-teman ini bisa lebih banyak waktu, lebih banyak ruang untuk melakukan proses pemungutan agar hasilnya bisa optimal dan maksimal. Saya melihat dari data 4 kecamatan yang hadir pada hari ini hanya 3 desa yang lunas. Jadi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh tentunya bagi desa yang lain. Di Kecamatan Sumberjaya hanya Sepat dan Parapatan yang lunas. Di Jatiwangi ini tidak ada Pak Camat. Di Palasa juga tidak ada. Dan di Ligung hanya Kedung Sari yang lunas. Jadi artinya dari 90 desa hanya 3 desa yang lunas. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pionir, bisa menjadi acuan bagi kita semua. Karena bagaimanapun perlu saya sampaikan dan saya ingatkan kembali bahwa teman-teman camat, teman-teman kepala desa dihadirkan pada hari ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan pasal 85 ayat 2 dan 3 Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 mengatakan bahwa penanggung jawab penerimaan PBBP 2 di level kecamatan dan desa menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Camat dan kepala desa. Oleh sebab itu tentu pada hari ini saya kumpulkan, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan tusi yang melekat pada Pak Camat dan kepala desa. Kemarin alhamdulillah pendapatan daerah khususnya dari pajak daerah kita mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi saya belum melihat angka kontribusi yang signifikan itu dari PBBP 2. Padahal ketika dicek, ketika kita analisa, PBBP 2 ini masih menjadi primadona daripada 9 komponen pajak. Dari 9 komponen pajak yang kami kelola proses pemungutannya, kontribusi terbesar itu dari PBBP 2. Oleh sebab itu tentu dalam kesempatan yang baik ini saya sengaja minta izin ke Pak Bupati untuk menyerahkan SPPT di awal tahun bulan Januari. Piraku sih 11 bulan itu bisa maksimal kan seperti itu. Teman-teman kepala desa diberikan ruang 11 bulan untuk melakukan proses pemungutan. Piraku sih ke 100% kan seperti itu. Karena perlu saya sampaikan bagaimanapun tentu camat maupun kepala desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan tentunya daripada sistematika pemerintahan maupun sistem di daerah. Bahwa sesuai dengan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa sumber pendapatan daerah yang membiayai seluruh aktivitas otonomi daerah itu hanya 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang di dalamnya ada pajak daerah, kemudian pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah. Ketika kami melakukan proses penyusunan APBD di tahun 2023, bahwa dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU itu hanya di angka 1.150.000.000
151 miliar untuk tahun 2023. Dan itu sudah teralokasikan untuk belanja pegawai 1.363. Artinya APBD kita itu mengalami defisit 212 miliar. Jadi kalau misalkan seandainya kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, lantas pembangunan yang harus diselenggarakan yang notabene-nya dilaksanakan di tiap desa itu dibiayai dari mana? Karena transport dari pusat itu sudah minus 212 miliar. Tentu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak satu pemikiran dari Pak Camat dan teman-teman kepala desa, bagaimana frekuensi, bagaimana pemahaman, bagaimana rasa yang ada itu bisa terintegrasi supaya kita bisa memahami, oh ternyata program pemberdayaan, program kesehatan, program infrastruktur itu ternyata dibiayai daripada pajak daerah. Jadi pajak daerah itu dipungut dari rakyat dan kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk program. Jadi kalau saja seandainya pada hari ini kita menjalankan aktivitas di tahun 2023 PBB yang tidak maksimal, kita pasti akan melakukan skema pinjaman untuk membayar kontraktual jalan, irigasi, kesehatan. Jadi artinya mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini kita bisa melakukan silaturahmi, kita pulang dari sini langsung bekerja. Kita lanjutkan kembali. Jadi prinsipnya Pak Camat dan para kepala desa bahwa tentu selain daripada silaturahmi seperti tadi apa yang saya ungkapkan, saya meminta bantuannya, meminta kerjasama termasuk kolaborasinya, bagaimana PBB P2 ini bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan kembali. Saya melihat Pak Camat, Pak Kubu, ternyata masih ada fenomena di beberapa kecamatan termasuk desa yang uang pungutannya itu masih digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi pada hari ini selain saya membawa bingkai program Gempita, kami juga sudah melakukan satu inovasi, membuat satu inovasi tentunya bagaimana memutus mata rantai uang-uang hasil pungutan dari masyarakat terkait dengan SPPT itu tidak digunakan lagi untuk kepentingan pribadi. Sehingga nanti setelah beres sambutan ini kita akan posisinya menandatangani terkait dengan fakta integritas, kita akan membagikan hadiah dan nanti untuk para pemungut itu kita akan berikan bimbingan teknis. Bagaimana penggunaan aplikasi yang sudah kami buat itu untuk mempermudah kinerja teman-teman. Jadi namanya itu nanti Simple PBB. Jadi di sana itu nanti ada sistem aplikasi bagaimana teman-teman itu bisa lebih mudah melakukan proses pemungutan yang tentu sistemnya ini terintegrasi antara desa, kecamatan dengan Bapenda. Sehingga tidak ada lagi nanti ceritanya bahwa uang PBB ini terpakai oleh para pemungut. Kemarin Pak Kapolsek saya dibantu di tahun 2022 oleh Pak Kapolres. Jadi uang-uang yang terpakai itu nilainya ratusan juta. Dan saya alhamdulillah dibantu oleh Pak Kapolres untuk melakukan proses secara persuasif bagaimana uang itu dikembalikan, tapi tidak ada lah pidananya. Dan alhamdulillah mayoritas uang yang terpakai itu dikembalikan. Mudah-mudahan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena itu kan uang titipan, artinya amanah. Namun bisa mah tombokan Pak Camat, Pak Camat dan Pak Kubu. Makanya pada hari ini saya sengaja bawa mobil BJB. Jadi saya berharap nanti teman-teman kepala desa ini tidak pulang tapi langsung ngantri di depan mobil BJB seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan bahwasanya kami juga sudah membuat satu program apresiasi terhadap kepala desa maupun wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajaknya, dan kami sudah bawa hadiah ke sini. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk desa-desa yang nominalnya sudah ditentukan dalam aturan dan cepat membayarnya, maka kami sudah sediakan sepeda motor. Dan sepeda motor itu kemarin kita berikan bukan kepada lembaga kepala desanya, tapi kita itu yang dapat saya sampaikan. Dan nanti silakan Pak Agus ada
Pak Agus ada nggak? Oh, Pak Agus, nanti silakan diberikan pemahaman terkait dengan program simpel itu supaya kita bisa langsung running, karena posisinya begini Pak Camat. Jadi waktu tahun-tahun sebelumnya itu yang namanya NOP itu kan ditransikan di kecamatan dan nanti dipilah-pilah di kecamatan. Nah, pada hari ini kami di Bappenas sudah memilah-milah terkait dengan NOP itu sesuai dengan desa masing-masing. Jadi artinya tidak ada lagi yang namanya proses pemilahan di kecamatan, sehingga langsung kepala desa itu bisa membawa NOP-nya dan langsung dibagikan. Kami hanya berikan waktu 15 hari untuk pemungut itu, ini balapan ya. Untuk pemungut itu memberikan terkait dengan SPPT kepada wajib pajak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.